Plato dan negara ideal. Siapa yang seharusnya berkuasa? Sophie duduk di bangku taman, masih memikirkan mitos gua yang ia baca kemarin. Jika benar, dunia yang ia lihat hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih nyata, maka siapa yang bertanggung jawab untuk membawa manusia keluar dari kegelapan? Saat itulah ia menemukan amplop lain di bawah bangku. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya ada sebuah pertanyaan singkat. Jika kamu bisa menciptakan negara yang sempurna, siapa yang akan kamu pilih sebagai pemimpinnya? Sophie berpikir sejenak. Mungkin seorang raja yang baik hati, seorang ilmuwan yang cerdas, atau mungkin seseorang yang benar-benar memahami keadilan? Di bawah pertanyaan itu ada satu nama tertulis, Plato. Plato dan konsep negara ideal. Selain berbicara tentang dunia ide, Plato juga memiliki teori tentang bagaimana seharusnya sebuah negara dijalankan. Ia menulis gagasannya dalam sebuah buku berjudul Republik, di mana ia menggambarkan negara yang sempurna, sebuah tempat di mana setiap orang memiliki peran yang tepat sesuai dengan kemampuan dan sifat mereka. Menurut Plato, masyarakat terbagi menjadi 3 kelas utama. 1. Kaum pekerja. Mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti petani, pedagang, dan pengrajin. 2. Kaum penjaga. Mereka yang bertugas melindungi negara, seperti prajurit dan polisi. 3. Kaum filsuf raja. Mereka yang seharusnya memimpin negara, karena mereka adalah orang-orang yang paling bijaksana dan memahami kebenaran sejati. Plato percaya bahwa pemimpin terbaik bukanlah orang yang haus kekuasaan, tapi mereka yang tidak menginginkan kekuasaan sama sekali. Para filsuf yang mengabdikan hidup mereka untuk mencari kebenaran. Filsuf raja, pemimpin yang tidak menginginkan kekuasaan. Sophie terkejut. Bukankah biasanya yang menjadi pemimpin adalah mereka yang berambisi untuk berkuasa? Tetapi Plato justru berpikir bahwa orang yang terbaik untuk memimpin adalah mereka yang tidak tertarik pada kekuasaan. Mengapa? Karena menurut Plato, orang yang terlalu menginginkan kekuasaan seringkali tidak mencari kebenaran, tetapi hanya ingin mempertahankan posisinya. Sementara itu, filsuf adalah orang yang paling dekat dengan ide keadilan dan kebaikan. Sehingga mereka akan memimpin bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kebaikan seluruh rakyat. Sophie mulai mengerti. Jika dunia ini seperti gua dalam mitos Plato, maka para filsuf adalah orang-orang yang berhasil keluar dan melihat cahaya matahari. Mereka yang telah menemukan kebenaran. Dan tugas mereka bukan hanya menikmati cahaya itu sendirian, tetapi kembali ke dalam gua dan membimbing orang lain keluar dari kegelapan. Sistem pendidikan menurut Plato. Tapi bagaimana seseorang bisa menjadi filsuf raja? Plato percaya bahwa pemimpin yang ideal harus dilatih sejak kecil. Ia mengusulkan sistem pendidikan yang ketat, di mana setiap anak diuji untuk melihat di mana tempat terbaik bagi mereka dalam masyarakat. Mereka yang menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan akan terus dilatih dalam filsafat dan kepemimpinan hingga mereka siap untuk memerintah. Sophie membayangkan sistem ini diterapkan di dunia modern. Bagaimana jika pemimpin negara harus melalui ujian filsafat dan kebijaksanaan sebelum diizinkan berkuasa? Bukankah itu lebih masuk akal daripada memilih pemimpin hanya berdasarkan popularitas atau kekuatan politik? Namun, di sisi lain, apakah itu berarti rakyat biasa tidak punya hak untuk memilih pemimpinnya? Apakah sistem seperti ini akan membuat negara lebih adil atau justru menciptakan kelas elit yang sulit digoyahkan? Sophie menyadari bahwa tidak ada jawaban yang mudah. Tapi satu hal yang pasti, Plato percaya bahwa kepemimpinan bukan tentang kekuatan, tetapi tentang kebijaksanaan. Apa yang bisa kita pelajari dari Plato? Sophie menatap langit. Filsafat Plato mungkin berasal dari ribuan tahun yang lalu, tetapi pertanyaannya masih relevan sampai sekarang. Siapa yang seharusnya memimpin? Apakah pemimpin yang kita pilih benar-benar memahami keadilan? Apakah kita sendiri sudah berpikir sedalam tentang siapa yang layak berkuasa? Ia mulai merasa bahwa dunia ini penuh dengan gua-gua, tempat di mana orang hanya melihat bayangan dari kebenaran. Dan tugas setiap orang yang berpikir adalah mencari jalan keluar dan membantu orang lain melihat dunia yang lebih luas. Jika kamu menikmati cerita ini dan ingin terus mengikuti petualangan filsafat Sophie, jangan lupa untuk klik like atau share cerita ini dengan teman-temanmu. Berikan komentarmu di bawah. Menurutmu, siapa yang seharusnya menjadi pemimpin? Apakah sistem Plato bisa diterapkan di dunia nyata?
atau subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Masih banyak pertanyaan yang menunggu untuk dijawab.